Beberapa waktu lalu, Vladimir Putin ngomong dua kata yang jujur aja bikin geger seluruh dunia. Dua kata yang terakhir kali kita dengar serius itu pas zaman Perang Dunia. Apa sih dua kata itu? Dan yang lebih penting, apa artinya buat kita semua? Yuk kita bedah bareng-bareng. Yup, beneran. Dia bilang perang total. Ini bukan lagi soal tentara doang yang di depan. Perang total itu artinya setiap pabrik, setiap orang, setiap sumber daya negara, semuanya dikerahkan buat satu hal, perang. Ini udah level keseriusan zaman kakek nenek kita dulu, Perang Dunia Kedua. Gila kan? Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba Putin ngerasa perlu mencet tombol panik segede ini? Emangnya ada apa sih di balik Kremlin sana? Oke, mungkin kita bisa nebak-nebak lah ya. Mungkin karena lagi kepepet di Ukraina, atau lagi siap-siap mau lawan NATO, atau malah mau memperluas perangnya. Ya, semua itu kedengeran masuk akal sih. Tapi gimana kalau ada penjelasan lain? Penjelasan yang jauh lebih dalam dan terus terang jauh lebih gila. Nah, menurut sumber analisis kita kali ini, buat ngertiin langkah Putin, kita mesti berhenti dulu ngeliatin peta perang. Kita justru harus ngeliat ke dalam, ke cerminnya Rusia sendiri. Jawabannya ternyata ada di situ. Soal korupsi, ya udah bukan rahasia lagi lah ya. Tapi ini nih yang bikin kaget. Hampir 1 dari 6 laki-laki di Rusia itu pecandu alkohol. Bayangin deh, 1 dari 3 kematian di sana itu ada hubungannya sama miras. Ini bukan masalah sepele, ini udah kayak penyakit sosial yang parah banget. Terus gimana soal ekonomi? Lupakan deh citra negara superpower. PDB Rusia itu lebih kecil dari Korea Selatan. Bahkan, lebih kecil dari satu negara bagian doang di Amerika, Texas. Jadi secara ekonomi, mereka tuh sebenarnya nggak sekuat yang kita bayangin. Tapi mungkin ini nih angka yang paling bikin merinding dari semuanya, 1,5. Ini bukan kode agen rahasia ya, ini tingkat kesuburan mereka. Biar sebuah populasi bisa bertahan, angkanya itu minimal harus 2,1. Kalau angkanya cuma 1,5, itu artinya secara matematika, bangsa Rusia lagi pelan-pelan menuju kepunahan. Serem. Jadi, siapa nih biang kerok dari semua masalah ini menurut Putin? Apa sistemnya yang salah? Bukan. Menurut dia, penyakitnya itu datang dari luar. Rusia udah diracunin sama ideologi barat, dan biangnya cuma satu, konsumerisme. Dan disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Buat Putin, ini bukan lagi soal tank lawan rudal. Bukan. Ini udah jadi pertarungan ideologi. Pertarungan antara dua tipe manusia, si budak konsumen melawan si pejuang. Jadi, apa sih konsumerisme yang dimaksud Putin ini? Gampangnya gini, ini adalah sistem yang bikin kita semua sibuk sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Sibuk pamer HP baru, sibuk ngiri lihat teman liburan, sibuk nyicil ini itu. Kita dibikin sibuk sendiri-sendiri sampai lupa caranya bersatu. Coba deh kita main game pikiran bentar. Anggap aja kalian semua saya kasih $1 juta. Apa yang bakal terjadi? Kamu beli rumah keren, pamer di Instagram. Tetangga kamu lihat, gengsi dong, dia beli rumah yang lebih gede, pakai ngutang. Akhirnya apa? Semua orang saling sikut, saling iri, terlilit utang, dan sibuk sama dunianya sendiri. Selamat, kalian resmi jadi budak yang happy. Dan ini bagian paling serem sekaligus jenius dari sistem ini. Konsumerisme itu adalah perbudakan yang sempurna. Kenapa? Soalnya para budaknya nggak sadar kalau mereka itu budak, malah seneng. Gimana caranya kamu bisa berontak dari penjara yang kamu suka? Nggak bisa kan? Coba kita lihat bedanya. Bener-bener kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada si konsumen mikirin diri sendiri, cemas, otaknya isinya cuma untung rugi. Di sisi lain, ada si pejuang, mikirin kelompok, berani, dan justru nemuin arti hidupnya lewat perjuangan bareng-bareng. Beda banget kan? Oke, eksperimen kedua lebih gila lagi. Bayangin orang-orang yang tadi saling iri soal rumah sekarang terdampar di pulau terpencil. Tiba-tiba muncul jutaan monyet pemakan daging. Apa yang terjadi? Masalah cicilan mobil langsung gak penting kan? Mereka semua mau gak mau harus bersatu buat selamat. Dan dari ancaman bersama itulah lahir tujuan, makna, dan persatuan yang sesungguhnya. Nah, monyet pemakan daging tadi itu metaforanya buat perang. Dan disinilah ide paling gilanya muncul. Putin ngelihat perang itu bukan cuma buat naklukin wilayah, tapi sebagai alat buat ngebentuk ulang masyarakatnya dari dalam. Ini poin kuncinya. Gampangnya gini,
Buat Putin, perang itu ibarat nge-gym massal buat satu negara. Latihan keras yang ngebakar lemak-lemak masyarakat, kayak korupsi, alkoholisme, kemalasan, dan ngebangun otot baru, yaitu disiplin, persatuan, dan produktivitas. Terus, latihan ini berhasil nggak? Coba lihat datanya deh. Rusia sekarang bisa bikin 150.000 peluru artileri tiap bulan. Bandingin sama Amerika, cuma 28.000. Jauh banget, lebih dari 5 kali lipat. Ekonomi perang bikin pabrik jalan terus, orang-orang jadi sibuk kerja. Mungkin mereka jadi nggak sempat mabuk-mabukan lagi. Dan inilah yang bisa kita sebut Putinisme. Sebuah ideologi baru yang nantang Barat habis-habisan. Idenya radikal, pakai perang terus-menerus, bukan buat ngejajah, tapi sebagai alat buat mendisiplinkan bangsa dari dalam. Kelihatannya sempurna ya, sistem yang bisa benerin dirinya sendiri lewat konflik. Tapi, setiap sistem yang kelihatannya jenius pasti punya satu kelemahan fatal. Dan disinilah plot twist-nya datang. Coba deh pikirin. Menciptakan masyarakat pejuang yang disiplin, bersatu, kuat. Keren kan? Kayak nggak ada celahnya. Tapi, emangnya apa sih yang bisa salah dari sekumpulan pejuang super terlatih yang pegang senjata? Ini dia masalahnya. Konsumen itu pasif, gampang diatur. Tapi pejuang, wah mereka bahaya. Mereka bisa aja berbalik ngelawan penciptanya. Makanya, masyarakat pejuang itu selalu butuh satu orang yang super kuat buat ngontrol mereka, yaitu seorang raja. Sekarang ini, rajanya itu ya Putin. Dialah lem yang nyatuin semua jenderal dan kelompok-kelompok yang saling bersaing. Jadi pertanyaan paling pentingnya adalah, apa yang bakal terjadi sama sistem yang rapuh ini kalau sang raja nggak ada lagi? Jawabannya cuma satu. Perang sipil. Tanpa raja, para pejuang yang dia ciptakan itu bakal saling bunuh buat rebukan kekuasaan. Ironis banget kan? Sistem yang dirancang Putin buat nyelamatin Rusia justru jadi bom waktu yang bakal ngancurin negaranya sendiri dari dalam. Itulah plot twist terakhirnya. Jadi, gimana menurut kalian? Apa teori perang sebagai gym ini masuk akal atau cuma ngarang bebas aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, saya penasaran banget pengen baca. Kalau kalian suka bedah ide-ide gila tapi menarik kayak gini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Belajar biar kita bisa bahas bareng-bareng lagi. Oh iya, semua sumber analisis ini ada di deskripsi di bawah. Makasih banyak udah nonton.